Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba faj'alahu khitamal kutubil arba' wa bayyana fihil halala wal harama wa nurul ilahi fihi sya'sya' wa takarrama wa an'ama wa aghna wa aqna wa a'la wa wada'a wa a'ta wa mana'a wa khalaqa wa razaqa wa sawwaral ibada fa abda' tajalla lil jabali fadaddakal jabalu min haybatihi wa taqatta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun tanazzaha an kulli ma siwah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi istafah wa istabah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratan karramal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Tukino, Bapak Supriyadi, dan para tokoh masyarakat di lingkungan kita ingkang kawula hormati. Wabil khusus panjenenganipun Ibu Kasumawati selaku Shahibul Bait beserta keluarga besarnya yang selalu saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikrar bilisan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di kediaman Bapak Ahmad Yani, Ibu Yurita Asmara, dengan keadaan sehat wal afiyah, tiada halangan suatu apapun, karena atas semuanya ini tidak lepas dari rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya Allah, sehingga kita bisa berkumpul dengan niatul a'dham, yaitu ngaji napa ngaos Pak Supri? Ngaji bahasa Indonesia, kalau ngaos bahasa Jawa. Kalau saya nanya ke Bapak Tukino pasti ngaos. Ngaos. Kalau Mbah Wir apa Mbah Wir? Ngaji napa ngaos? Ngaji. Ngosji yo ngaos yo ngaji. Salawat wa salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa syafi'ana Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirah, wabil khusus syafaatul uzma besok di hari kiamat.
Mari kita sampaikan salawat dan salam kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita kerawuan beliau Janabil Karim Bapak Tukino selaku tokoh masyarakat, termasuk tokoh pilar utama Masjid Darul Muttaqin dan Majelis Taklim Darul Muttaqin. Beliau telah menyampaikan yang begitu luar biasa dalam sambutannya. Beliau sampaikan bahwa tanpa hidayah Allah, orang tidak akan mampu untuk berangkatnya ngaji. Dan kita juga butuh hidayah dari Allah agar bisa menjaga istiqomah dalam menjalankan kebaikan, yaitu ngaji. Jadi yang butuh hidayah itu tidak hanya orang yang belum berangkat, yang sudah berangkat juga tetap butuh hidayah. Karena apa? Dengan hidayah Allah maka kita bisa meneruskan, bisa istiqomah dan selalu bisa menjalankan yaitu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Bahasanya luar biasa tadi beliau itu. Yang dekat belum tentu, yang jauh juga belum tentu. Yang dekat ya datang, yang jauh juga semoga datang. Karena hidayah ini tidak akan bisa diperoleh tanpa kita berusaha. Dan alhamdulillah telah disampaikan bahwa betapa luar biasanya fadilah yaitu ngaji. Apa yang beliau sampaikan yaitu apabila ibadah kita banyak salahnya, tapi kita mau belajar, fa insya Allah salahnya akan mendapat ampunan. Betul. Dan itu berdasarkan keterangan kitab beliau itu. Tidak ngarang dewek. Bukan ngarang dewek Pak Dedi. Keterangan kitab nih. Jadi orang yang masih mau belajar berarti mengakui dirinya masih bodoh. Dan kalau orang yang masih belajar berarti kalau salah itu wajar. Alhamdulillah. Untung kita ngaji. Bisa nggak ibu-ibu? Wah, ibu-ibu ada tuh. Ini yang dekat ya. Untung kita ngaji walau seminggu. Kumpul kita dirahmati, dosa kita alhamdulillah. Kumpul dirahmati, kumpul diberkahi, dosa diampuni. Ngaji sekarang itu enak, tempatnya dekat, jalan kaki nyampe. Bahkan sekarang masing-masing rumah punya kendaraan, bahkan lebih dari satu kendaraannya. Kapan aja berangkat tidak menjadi halangan. Yang menjadikan halangan itu apa? Yaitu nafsu kita masing-masing, bukan karena keadaan. Hadirah hadirah rahimakumullah. Kita doakan beliau istri tercinta jadi dari Bapak Jenderal Ahmad Yani. Bapak Jenderal dari dulu namanya siapa? Ahmad Yani. Jenderal berarti. Jenderal Bapak Ahmad Yani yang bernama Ibu Yulita Asmara. Yang mana alhamdulillah Allah memberi rezeki karunia yang luar biasa, yaitu diamanahi momongan walaupun masih dalam kondisi di dalam kandungan.
Ini kayaknya nganu ngejar anak cewek kayaknya. Cewek Pak. Mudah-mudahan mintanya cewek. Semoga aja dikabulkan. Semoga aja Allah memberi keselamatan di dalam kehamilannya sehingga dilahirkan dengan baik, dengan selamat, dengan normal, tumbuh berkembang dengan baik, sabar di dalam thalabul ilmi, jadi putra yang soleh ataupun solehah, dan mudah-mudahan bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Nenek juga minta doa, Nek. Minta doa. Minta doa apa, Nek? Minta doa apa, Nek? Sembuh. Gede amat gelas. Karena mur apa serakah apa ngelulu kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Sunda nyungkun. Ya ini sampai pagi juga nggak habis nih. Kalau habis ya nggak unta. Masa ini gelas untuk serumah. Nenek yang nyuruh. Gede-gede gelasnya ini. Ini gelas buat se-RT ini cukup. Ya, saudara kita Ukhtina minta tambah barokah doanya kepada jamaah. Beliau diberikan umur yang panjang serta berkah umurnya. Beliau juga minta didoakan semoga diberi kesehatan lahir dan batin. Jadi saat ini lagi dapat ujian, semoga aja segera diangkat penyakitnya, lekas sembuh seperti sedia kala. Dan ditambahkan dalam hal istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam ngajinya, dibukakan rezeki dari mana-mana, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal solehnya, sehingga menjadi insan yang min ahlil khair. Amin Allahumma amin. Begitu juga dengan keluarga besarnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kabul, Nek. Mugi berkah begitu dari Allah, Nek. Sehat, Nek ya. Semangat, Nek. Oh, semangat. Hadirin hadirah rahimakumullah. Betapa pentingnya kita itu ngaji. Betapa pentingnya kita itu thalabul ilmi. Karena dengan ngaji kita akan paham. Karena dengan ngaji kita akan bisa tahu hukum-hukum Allah yang telah disampaikan di muqaddimah tadi, yaitu di dalam keterangan Al-Quran, yaitu Al-Quran termasuk penutup dari kitab-kitab Allah yang menjelaskan tentang halal dan haram, yang menjelaskan tentang ilmu-ilmunya Allah, yang menjelaskan tentang apapun dalam menjalankan kehidupan di dunia biar selamat dan di akhirat bisa selamat. Karena kita itu setelah hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Sudah
jadi pengingat kita. Barusan belum lama, jadikanlah pelajaran bagi kita bahwa saudara kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selesai kemarin tahlilan 7 hari, yaitu beliau Bapak Kusmari bin Simbah Suratoya. Semoga atas dipanggilnya beliau, mari kita doakan diampuni semua dosa-dosanya Bapak Kusmari, diterima amal solehnya, dijadikan manusia min ahlil khair, dijadikan manusia min ahlil la ilaha illallah, dan semoga saja beliau digolongkan kepada hamba-hamba yang mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semua jamaah yang telah mendoakan Shahibil Bait, keluarga Shahibil Bait, dan mendoakan saudara kita yang telah dipanggil, dan sekarang kita niatnya ngaji. Dalam kehidupan setelah di alam dunia, nanti kita semua akan dimatikan, bukan dibunuh tapi dimatikan. Yang dimaksud mati yaitu pindahnya dari alam dunia menuju alam akhirat. Lah, suatu saat nanti kita akan menghadapi suatu masa atau suatu hari yang mana pada hari tersebut betapa kebingungan kita, betapa kepanikan kita, betapa ketakutan kita, dan betapa repotnya kita saat menghadap, yaitu ketika di padang mahsyar. Ketika di hari kiamat kita dibangkitkan, kemudian matahari didekatkan kepada kita, yang jaraknya begitu dekat dengan kita, bahkan ada keterangan sejengkal, sekilan. Coba Pak bayangkan Pak Bu, kalau matahari didekatkan di dekat kita dengan jarak segini, kira-kira rasanya kayak apa? Kenapa Pak? Lumer, keringat bercucuran, panas, ketakutan, kebingungan, dan penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Itu semua akan terjadi kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, maka akan selamat. Nah, pada waktu itu telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan atau perlindungan dari Allah, yang pada saat itu, pada hari itu tidak ada perlindungan atau naungan selain perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat ini Pak Bu, hanya 7 golongan. Nah, setidaknya kita di antara salah satu 7 golongan tersebut. Kalau kita tidak ada di salah satu 7 golongan tersebut, betapa kita akan ketakutan, kekhawatiran, repotan, dan lain sebagainya. Kebingungan Pak Bu. Bayangkan, matahari dekat, amal kita nggak jelas, dan lain sebagainya. Itu ada 7 golongan. Yang pertama itu siapa? Imamun adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Bukan imam khusus seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Bukan. Yang dimaksud di sini keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemimpin orang-orang atau pemimpin manusia yang punya kekuasaan,
Imam yang adil, yaitu yang menjalankan sistem pemerintahannya, menjadi pemimpin dengan berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan keterangan dari agama, yaitu orang-orang yang tidak tidak pilih-pilih atau tidak membedakan atau tidak pilih kasih, yaitu imam yang adil. Imam yang adil atau pemimpin yang adil yang bisa membawa kemaslahatan, kebaikan, kemakmuran warga masyarakatnya. Tuh, jadi RW yang adil, jadi RT yang adil, jadi ketua majelis taklim yang adil, Pak, yang adil, Pak. Amin, gitu ya Pak. Amin. Pemimpin yang adil urutan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang sulit jadi pemimpin yang adil itu. Sulit. Dan semoga kita apabila dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, semoga kita bisa amanah. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirah rahimakumullah. Yang pertama yaitu imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang dari kecil tumbuh berkembang, yang selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urutan yang kedua. Karena apa? Pemuda itu memang berat tantangannya. Dengan berdalihkan apa coba? Mencari jati diri, sehingga di mana-mana mencari kelompok teman yang cocok dengan dirinya, punya perilaku pergaulan yang macam-macam dan lain sebagainya. Karena apa? Yang ada pemuda itu merasa kuat, merasa bebas, merasa hebat, merasa gagah, yaitu pemuda. Tapi yang dapat naungan dari Allah, yaitu pemuda yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cah nom-nom ini, anak-anak muda ini, yang rajin berangkat ke masjid, sholat berjamaah, rajin ikut tolabul ilmi sama bapak-bapak mumpung masih muda. Ngono wis kaya nenek wis watuk-watuk, kadang kakinya sakit, kadang perutnya mules, palanya pusing, itu sudah kesempatannya kecil. Mumpung masih muda. Gunakan waktu sebaik mungkin. Inna fi yadikum amrul ummah, di tanganmulah wahai pemuda urusan umat. Tuh, jadilah pemuda yang bisa dibanggakan oleh lingkungan kita, jadi pemuda yang bisa dibanggakan kedua orang tua kita, jadi pemuda yang bisa dibanggakan oleh umat. Main game, terus anteng kalau game. Mau berapa jam dah main game terus. Nah itu nanti kita akan terlena. Kalau kita masih mudanya sudah terbiasa ibadah, kayaknya Pak Supri begitu ini kayaknya. Dari mudanya itu rajin, jadi sampai tua juga rajin. Nggak tahu kalau Kang Yani, nggak denger berarti di Jawa. Nggak tahu kalau Kang Yani. Kang Yani kalau dibilangin ibadah nggak jadi masjid aja Pak De. Walaupun nggak ke masjid juga sholat. Itu Kang Yani itu. Oh, susah kalau dia punya alasan begitu. Mau gimana? Masa mau dijebreti kayak Amar? Nggak mungkin. Nah itu, kalau males ke masjid jangan berdalih demikian.
Itu hanya pembela. Ngapurane Pak Yani. Sampeyan ngundang kula ya tak gojlok sampean. Hadirah rahimakumullah. Mungkin Pak Dini enggak panjang karena malam Senin. Ya, saya singkat-singkat aja. Kemudian yang ketiga siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Urutan yang ketiga, yang dapat perlindungan dari Allah, itu seseorang yang selalu terkait dengan masjid. Tuh. Ingat ini, yang nggak suka ke masjid harus ingat. Kira-kira yang pertama, saya nggak jadi pemimpin. Yang kedua, saya sudah kelewat muda, sudah tua. Yang ketiga ini lebih gampang Pak Bu, karena masjid dekat. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ketika kita datang ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah 5 waktu, khususnya ditambah dengan pelabur ilmu kita di malam Senin, Masjid Darul Mutakin, yaitu majelis taklim yang mengadakan pelabur ilmu, berangkat sholat berjamaah, berangkat PHBI, berangkat, kita dukung. Apalagi majelis taklim Al-Broriyah ini di bawah Masjid Darul Mutakin. Karena apa? Majelis taklim Al-Broriyah lingkupnya kecil di dalam wilayah Puri Citra. Sedangkan Masjid Darul Mutakin itu milik warga Puri Citra. Sehingga majelis taklim Al-Broriyah posisinya tetap di bawah Masjid Darul Mutakin. Tujuannya apa? Majelis taklim Al-Broriyah harus selalu mendukung kegiatan masjid. Titik, nggak ada tawar menawar. Pak Ketua tugasnya untuk apa ya? Menyemangati, mendorong, mengajak, memprakarsai bagaimana jamaah kita selalu antusias mengikuti kegiatan-kegiatan Masjid Darul Mutakin. Yang dimaksud keterangan di sini yaitu siapa itu? Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, khususnya sholat berjamaah 5 waktu, khususnya ditambah apa? Yaitu kegiatan-kegiatan yang menjadikan makmur masjid kita, baik itu pembacaan Al-Qur'annya ketika dikumandangkan di masjid kita, thalabul ilminya, taklimnya, dan apapun kegiatan di masjid sehingga memakmurkan masjid, itu kita harus terkait hati kita agar nanti bisa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling penak itu sholat di masjid. Karena apa? Kita banyak salahnya sholat kita sah diterima kalau kita mau berjamaah. Fadilahnya yang luar biasa tadi disampaikan oleh Bapak DKM, yaitu apa? Fadilahnya itu 27 derajat itu dibanding sholat munfarid. Pokoknya datang, jangan gara-gara nggak cocok sama temannya, nggak cocok sama pengurusnya, nggak cocok sama lingkungannya, nggak cocok sama kesepuhannya, terus nggak mau ke masjid. Itu salah besar. Ya nggak cocok sama diri kita masing-masing. Karena Allah, karena Kanjeng Nabi tidak mengajarkan demikian. Pokoknya siapapun yang di depan, siapapun yang jadi pengurus, siapapun yang jadi kesepuhan, tetap kita sebagai jamaah harus selalu ngikuti aturannya demikian. Jangan pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih berarti hati kita sakit, hati kita ada penyakit. Kemudian yang keempat, itu yang gampang itu ke masjid Pak Bu. Tapi khususnya ibu, maaf, kalau buat ibu-ibu sebaiknya sholat berjamaahnya di rumah.
rumah sebaiknya. Tapi kita tidak boleh melarang ibu-ibu ketika sholat berjamaah di masjid. Contoh seperti sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, bahkan termasuk sholat sunnah gerhana gitu. Boleh, boleh. Tapi kalau sholat 5 waktu sebaiknya di rumah. Hadirin wa hadirah rahimakumullah. 1, 2, 3 ada 7. Tinggal berapa ini? 4 ya. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat, 2 orang yang menjadi karib, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu ada 2 makna. 2 orang laki-laki sama boleh, atau pasangan sejoli boleh, bisa. Jadi kamu kalau punya cewek itu diniati warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ilham di Putra itu kalau punya cewek dengan dasar demikian, yaitu apa? 2 orang atau sepasang kekasih yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, apa nafsu ya? Apa cantiknya? Hah? Woi, uyang-uyung. Ini cewek baru. Oh, masa sih? Kayak Mbah Wir sama Pak Setiawan itu, kayak Ipin Upin itu. Bareng ke masjid, pulang pergi bareng itu. Pernah katanya kehilangan, ribut itu dicari sampai ke Padi. Ada yang bawa di traktir bakso, yang dibawa seneng, yang di rumah bingung. Ya Pak Setiawan pernah ya, itu cerita yang indah itu. Tapi ya itu aneh-aneh, itulah luar biasa. Itu namanya kekeluargaan, bukan mencelakai, tapi yaitu kebaikan bersama saudara, bersama tetangga. Banyak yang di sini. Jadi ketika menjadi karib, menjadi sohib yang cinta didasarkan karena Allah. Jadi kekasih yang didasarkan cinta karena Allah, yaitu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mungkin berpisahnya karena merantau, pindah umpama ini karib kayak Ipin dan Upin pindah kemana karena suatu kondisi dan keadaan, itu ikhlas karena Allah, bersahnya karena Allah, atau dipisahkan dengan kematian. Nah ini berteman, bersahabat yang menjadikan dirinya selalu bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, bukan cari maksiat. Jadi karena temen ini loh, sehingga seneng berangkat ngaji ke pengajian, seneng berangkat sholat berjamaah, mengunjungi PHBI, menghadiri hal-hal yang baik dimanapun. Lah ini yaitu termasuk warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang kelima kayaknya sulit ini. Warajulun da'athu imra'atun datu mansabin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seseorang yang diajak laki-laki, atau seseorang laki-laki yang diajak untuk bercinta, bercumbu atau bersenang-senang oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan berparas cantik, tapi menolak. Faqala ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Sanggup ora Mas Yani? Ini lho Mas Yani, tak pengen paham. Sampan ki diajak wong wedok sing wayu, tur punya pangkat, punya kedudukan, punya kekayaan, diajak seneng-seneng tapi nolak. Kira-kira iso ora Mas Yani? Kira-kira rezeki Pak De. Wah itu berat itu, berat. Tapi hanya mereka yang ahli taat, mereka yang takwa kepada Allah, mereka jawab faqala ini akhafullah.
Tidak mau, saya takut kepada Allah. Ditolak. Gitu. Kalau Mas Di nggak tahu, mumpung ya, mumpung katanya. Ya Mas Di, Pak Dedi pripun Pak Dedi? Rojoki lo katanya kan, rojoki. Nggak minta malah diminta ya. Gitu. Ya semoga aja untuk jamaah kita nggak ada yang diajak demikian, biar kita aman. Amin, amin Allahumma amin. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan ikhlas, dengan sembunyi-sembunyi, diibaratkan seperti tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Wah, itu masih gampang, itu masih gampang. Jadi yang gampang itu berapa tadi? Yang nomor 3 sama nomor 6. Kita bersedekah ikhlas karena Allah, yaitu secara sembunyi-sembunyi, diibaratkan seperti tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Lah maksudnya apa? Saking dekatnya kanan dan kiri ini. Itu. Tapi ada Pak D, saya modelnya begini. Saya selalu sedekah kepada teman dekat saya. Istri saya tidak tahu, kan ikhlas tuh Pak D. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Itu kurang ajar namanya, latihan itu namanya. Mencoba bermain api kata Pak Dedi. Jadi kasih sama yang teman dekatnya, tapi istri nggak tahu ini ikhlas Pak D. Bukan itu ya maksudnya, bukan. Kalau ada indikasi yang negatif, indikasi arahnya ke maksiat, tetap nggak bisa itu. Yang maksudnya ini ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji ataupun ria dan pamer. Maka dari itu penting kita bersedekah. Pada hakikatnya kita membantu pengajian ini sedekah, membantu PHBI sedekah, membantu acara masjid sedekah, membantu saudara tetangga sedekah. Itu pada hakikatnya kembali kepada diri kita. Itulah harta yang abadi yang akan dibawa sampai mati. Paham ya Pak? Paham Pak Wirgi? Paham. Bahasa Indonesia kayaknya paham. Kemudian yang ke-7, yang cepet ini jam 10. Yang ke-7 yaitu wa dzakarallahi khalian fafadat aina. Wa rajulun dzakarallahi, maaf kurang warajulunnya. Wa rajulun dzakarallahi khalian fafadat aina. Seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, di malam yang sunyi, yang mana orang-orang pada tidur, dia berzikir, berkhalwat, mengingat kepada Allah, meratapi akan kesalahan dan dosa-dosanya, sehingga minta diampuni dosanya oleh Allah, sehingga akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ini termasuk golongan orang yang dapat naungan atau perlindungan oleh Allah, yang mana pada saat itu tidak ada perlindungan selain perlindungannya Allah. Tapi nak tak cek kita itu konco-konco mungkin sing ditangisi itu bukan karena kesalahan dan dosa-dosanya, sing ditangisi nasibnya. Nggih betul. Sing nom payu-payu, sing nom mungkin belum dapat pekerjaan, yang muda, yang tua, pak tambah tua ini tambah susah urip iki piye, nangis, ya Allah, nasib kula pripun ya Allah, ya Allah paringi rezeki kathah ya Allah. Boleh, karena Allahus Somad, Allah itu tempat meminta, boleh. Tapi yang dimaksud yang ini dzakarallahi khalian fafadat ainah, yaitu yang ingat kepada Allah khalwat di malam yang sepi ketika yang lain pada tidur, kita minta ampunannya Allah atas segala kesalahan kita baik dohir maupun batin. Tapi dengan syarat, kalau kita punya
punya kesalahan kepada sesama manusia, kita harus minta maaf dulu. Kalau belum bisa minta maaf, belum bisa diampuni dosa kita. Karena apa? Maka dari itu pentingnya kita ngaji, pentingnya kita silaturahim, nyambung kasih sayang, nyambung kebaikan, nyambung persaudaraan, itu agar kita tidak bikin kecewa atau sakit hati orang lain. Tujuannya ke situ. Sehingga kita tidak punya kesalahan walaupun tanpa sengaja. Tanpa sengaja kita ada kesalahan, mungkin perilaku kita dianggapnya nggak benar, dianggapnya apa, tanpa sengaja itu beda cerita. Itu disebutnya khilaf. Kalau sengaja menyakiti, sengaja menggores hati, sengaja memaki-maki, sengaja mencemooh dan lain sebagainya, itu termasuk dosa yang harus kita minta maaf. Tapi kalau perbuatan kita tanpa sengaja, kemudian orang tersinggung, kemudian orang tersakiti, itu karena khilaf. Tapi jangan didasarkan saya khilaf kok, tapi bikin masalah, bikin gara-gara. Itu namanya ya bukan khilaf, itu namanya diniyati. Maka hadirah rahimakumullah, tidak etis kalau terlalu panjang lebar, dan kita pada malam hari ini tidak bisa banyak guyonnya. Karena apa? Saudara kita masih dalam kondisi berduka. Nah, untuk khususnya keluarga, semuanya umumnya, maka dari itu janganlah kita pernah meninggalkan mendoakan ahli kubur kita. Karena orang yang sudah meninggal hanya satu yang diharapkan, yaitu minta doa kita, minta barokah bacaan-bacaan, kalimah-kalimah thayyibah, bacaan-bacaan Al-Quran kita, minta bacaan zikir dan sholat kita, agar beliau yang sudah mendahului kita mendapat keberkahan dan kerahmatan dari bacaan kita. Maka dari itu kami himbau kepada hadirin hadiroh semuanya, jangan pernah kita menyepelekan atau meremehkan. Kita kirim doa kepada ahli kubur kita. Semoga kita semua selalu dapat lindungan dari Allah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah. Semoga kita bisa selalu menjalankan kebaikan sehingga mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya cukup sekian. Semoga sedikit banyak bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.